motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know I'm mobbing with the D.R.E. Oke, kita lanjutin pembahasan yang kedua gitu ya. Ini mengenai ini ya, apa namanya? Tadi saldo anggaran ya, saldo anggaran. Jadi kalau kita lihat, coba kita tampilkan di layar. Nah, tadi kan yang pertama kita sudah bahas mengenai saldo anggaran pada tanggal 2 Januari menurut PMK 212 saldo anggaran kan tidak di jurnal gitu ya. Nah, ini sekarang gimana saldo anggaran? Apakah tidak di jurnal lagi gitu ya? Ataukah hanya di jurnal di buku besar kas atau di buku besar akrual? Nah, ini kita akan bahas gitu ya. Nah, ini yang belum sempat tahu soalnya kalian bisa scan barcode, oke. Nah, kan di soal tersebut dibilangkan lakukanlah jurnal terhadap DIPA tahun anggaran 2018 gitu ya. Kita lihat soalnya gitu ya. Soalnya kita lihat. Nah, di soal tersebut, nah ini ada DIPA Satker ujian tahun anggaran 2018. Nilainya ada pendapatan sekian, belanja sekian gitu ya. Ini mau diapain ini kan itu kan. Nah, sebenarnya kalau di PMK 213 dan 215 dan 225 itu ada sedikit perbedaannya. Meskipun kalau tadi di saldo awal itu nggak ada perbedaan itu ya. Tapi kalau di sini ada perbedaan itu ya. Nanti kita akan bahas. Nah, ini DIPA-nya. Lalu bagaimana menjurnal anggarannya? Nah, kita lihat bahasanya. Kalian bisa sambil membacanya ya. Nah, jurnal anggaran pada tanggal 2 Januari itu seperti kita ketahui bahwa anggaran kita kan disusun berdasarkan basis kas itu. Nah, jurnal anggaran ini digunakan untuk apa sih? Untuk mencatat transaksi dan kejadian keuangan sehubungan dengan penetapan APBN atau APBNP dan DIPA ya, atau DIPA gitu ya. Nah, di PMK 212 itu membagi jurnal anggaran ke dalam 3 kelompok. Yang pertama jurnal anggaran untuk APBN atau APBNP, ini dicatat oleh BUN itu ya. Lalu DIPA atau revisi DIPA ini oleh Satker. Dan yang ketiga adalah komitmen belanja dan pengeluaran pembiayaan. Nah, penggunaan jurnal anggaran ini erat hubungannya dengan tujuan manajemen anggaran dan tidak dimaksudkan dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang bertujuan umum. Bahkan di jurnal komitmen itu ya tujuannya untuk tadi pengelolaan kas dalam memperhitungkan ketersediaan dana di DIPA, istilahnya untuk mengelok anggaran DIPA gitu ya. Nah, jurnal anggaran menurut PMK 212 tahun 2019 tadi kan terdiri atas 3 gitu ya. Untuk jurnal anggaran untuk APBN dan APBNP serta jurnal anggaran untuk DIPA itu dicatat secara single entry. Nah, ini secara single entry pada buku besar kas dan akrual gitu. Buku besar kas nanti kaitannya dengan LLA, buku besar akrual untuk mengelok di sistemnya gitu ya. Nanti pada pendapatannya itu yang akan supaya anggarannya tidak terpakai yang lain gitu. Makanya di sini kelihatan nih, kalian bisa baca di halaman 29 sampai 30 di PMK lampiran PMK 212 disebutkan tuh. Jurnal anggaran untuk APBN atau APBNP hubungan estimasi pendapatan, maka estimasi pendapatan di kredit masih sama ya kan? Pendapatan kan saldo normalnya di kredit ya, ini juga sama, estimasi pendapatan di kredit gitu ya. Begitu pula dengan belanja kan saldo normal di debit, ini sama juga. Ini belanja juga saldo normalnya di apropriasi belanjanya di debit gitu. Nah, jadi dia tidak ada perbedaan untuk APBN. Nah, bagaimana dengan DIPA gitu ya? Nah, ini di sebelahnya ini ada hubungan dengan DIPA. Jurnal anggaran untuk DIPA hubungan dengan estimasi pendapatan sama kan dicatatnya secara single entry pada buku besar akrual dan kas gitu ya. Estimasi pendapatan juga
sama gitu ya. Nah di sini ada tulisannya nih bintang 1 nih kan, LRA bintang 1. Jadi catatnya sebenarnya di besar akrual ini ya. Di bintang 1 ini di LRA penyajian nilai estimasi anggaran penerimaan pembiayaan di LRA. Nah ini karena nanti hubungannya dengan LRA gitu ya. Nah ini di DIPA ada allotmentnya. Ini ada allotment jadi secara single entry ini untuk allotment belanja anggaran gitu ya. Jadi tadi ini untuk pendapatan, lalu ini untuk penerimaan pembiayaan, ini untuk belanja. Nah yang keempat itu ada pengukuran pembiayaan, cuma tidak Bapak tampilkan di sini gitu ya. Nah dapat disimpulkan bahwa tadi jurnal anggaran di PMK 212 dilakukan gitu ya. Namun ingat dia tidak digunakan dalam penyusunan laporan keuangan gitu ya. Jadi di jurnal tapi tidak ada kaitannya dengan laporan keuangan gitu ya. Secara umum. Nah, kenapa lalu dia dicatat secara single entry di dua buku besar baik kas maupun akrual. Kenapa dicatat dalam buku besar akrual? Karena untuk menguji anggaran secara sistem, dan mengapa dicatat buku besar kas? Karena terkait dengan pelaporan di LRA. Nah, bagaimana perlakuan di PMK terdahulu gitu ya? Kalau kalian ya flashback gitu ya, flashback PMK 215 2013 kan bisa baca di halaman 1 sampai 3 lampiran. Atau di PMK 225 tahun 2016 itu kalian bisa baca di halaman 21 sampai 22 gitu ya. Nah, di PMK tersebut tujuannya penggunaan akuntansi anggaran untuk manajemen tidak disebutkan ya. Dan pencatatannya untuk jurnal akuntansi anggaran APBN DIPA di tahun di PMK 21 di PMK 215 ini maaf ya, ini PMK 215 tahun 2013. Nah, ini pada buku besar akrual, dicatatnya pada buku besar akrual. Sedangkan di PMK 225 tahun 2016, jurnal akuntansi anggaran DIPA pada buku besar kas gitu ya. Yang dia lakukan di aplikasi SAS ya, bukan SEBA. Nah, di sini kelihatan ya. Ini kalau di sini di PMK 215 itu sebenarnya mirip dengan apa namanya? PMK 212, cuma perbedaannya dia dicatatnya hanya di buku besar akrual, sedangkan di PMK 212 di dua buku besar sama-sama single entry-nya gitu ya, sama-sama single entry-nya. Kalau kita lihat PMK 225 malah berbeda. Oh ya, terus satu lagi. Sama-sama berada di posisi saldo normal, estimasi pendapatan di kredit, allotment belanja di debit. Nah, estimasi penerimaan pembiayaan di kredit itu sama gitu ya, sama dengan saldo normal pada pendapatan atau belanja. Berbeda dengan PMK 225 gitu ya. Di PMK 225 dia double entry dan dicatat di kas gitu ya. Nah, di sini ada nih piutang dari kun allotment belanja sekian gitu ya. Malah belanja yang saldo normalnya debit tadi di kredit gitu ya. Allot belanja X gitu ya. Catat. Lalu estimasi pendapatan dia di debit tentang pada akun di sini, jadi ada dua. Jadi kalau misal soal yang tadi, soal yang ini DIPA ini dicatat di PMK terdahulu, maka akan menghasilkan ini ya. Nah, ini akan menghasilkan ada perbedaan. Nah, ini. Nah, ini allotment belanja, estimasi pendapatan, ini kan nggak perlu balance, ini kan nggak perlu balance. Kan ini kan lebih banyak belanja gitu ya dari pendapatan, kan nggak mungkin nih. Karena kan pendapatnya kan cuma PNBP gitu ya. Nah, kalau di PMK 225 dia balance. Nah, estimasi pendapatan yang kalau di PMK sebelumnya di kredit, ini di debit, ini pada utang pada akun, gitu ya, ada balance gitu ya. Ada utang pada akun, ada utang pada akun. Itu kalau menjawab menurut PMK terdahulu 215 atau 225. Nah, kalau di PMK 212 jelas dijawabnya single entry dan di mana? Dan di dua nah ini dan di dua kita lihat biar gampang nih. Nah, ini dan di ya, maaf ya biar kelihatan semua ini.
Nah, nah ini di buku di jurnal akrual lah, ini bukan jurnal akrual nih, ini jurnal kas gitu ya, sorry ya. Ya kalau enggak ini sambil jurnal kas. Bukan jurnal kas ya, itu buku besar kas gitu ya. Buku besar kas nanti kemarin ya. Buku besar kas nih. Buku besar kas bersama nih, buku besar kas. Ini nanti dicatat di ya jurnal kalau buku besar akrual. Oke. Nah ini dicatat di dua-duanya gitu ya. Ini dicatat di dua-duanya ini. Nah, dua-duanya kita catat. Ya. Nah, tadi kita balik ke flashback ke PMK dahulu. Itu jurnal anggaran yang tadi debit kredit yang berbeda tadi, permasalahan itu sudah diperbaiki di PMK 212. Makanya di PMK 212 sudah memperbaiki kebijakan apa ya, jurnal akuntansi pemerintah pusatnya gitu ya. Di PMK 212 sudah diperbaiki. Nah, ini ada pertanyaan lagi. Karena kan DIPA itu kan sebelum tahun anggaran dimulai itu sudah ditetapkan ya dan diterima satuan kerja ya, tapi tetap mulai berlaku efektif ya sejak tahun anggaran dimulai dan kita mulai catat. Nah gitu. Nah kalau tadi kita sudah membahas tentang APBN dan DIPA, lalu bagaimana jurnal anggaran pada komitmen belanja? Nah kita biar lebih mudah kita akan bahas di soal berikutnya ya. Jadi kita fokus saja ini ke jurnal anggaran untuk DIPA gitu ya. Ini tadi yang untuk DIPA, dia sebulannya dia single entry dan dicatat di dua buku besar dan tidak ada perbedaan posisi di saldo normal gitu ya. Belanja tetap di debit, pendapatan tetap di kredit gitu ya. Maka jurnalnya demikian gitu ya. Estimasi pendapatan, lalu allotment belanja, estimasi pendapatan, lalu allotment belanja. Nah, itu kira-kira kira-kira nah, oke. Sekian nih bahasan tentang jurnal anggaran. Lanjut ke sesi 3. Sesi 3 ini kita akan bahas mengenai pendapatan gitu ya. Pendapatan yang belum di-store. Oke, kita lanjut ke sesi berikutnya.